Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Kali ini kami membuat judulnya sesuai dengan arahan dari GTK Dikdas. Strategi pembelajaran yang menyenangkan di daerah 3T ini juga mencangkup untuk daerah untuk kelas tinggi juga. Misalnya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, perkenalkan seperti kami tadi sudah sempat disebut oleh Pak Romi, kami dari Wahana Visi Indonesia, Yayasan Sosial Kemanusiaan Kristen untuk membantu membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, mendedikasikan diri dengan masyarakat paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan jenis kelamin. Jadi kalau dari Wahana Visi, pendidikan itu satu sektor saja. Kami sebenarnya garis besarnya adalah kesejahteraan anak, dari sektor pendidikan iya, dari nutrisi iya, kesehatan, perlindungan anak, bahkan disaster risk reduction atau penanganan bencana, kami juga melakukan kegiatan di sana. Nah, kurang lebih apa yang kami laksanakan selama di Wahana Visi Indonesia, kami mempunyai 3 program yang kami laksanakan di Wahana Visi di sekolah dampingan kami yang tersebar di beberapa provinsi. Yang pertama adalah Wahana Literasi. Wahana Literasi ini intinya adalah bagaimana agar anak-anak itu punya keterampilan membaca dengan komprehensi dan juga bagaimana meningkatkan minat baca anak. Jadi sasarannya bukan hanya murid dan guru, tapi juga komunitas dan orang tua. Karena kadang-kadang kalau di daerah 3T, orang tua biasanya ada yang tidak mendukung pendidikan anak, ada juga yang mendukung pendidikan anak, tergantung dari latar belakang orang tua biasanya juga. Nah, yang kedua yang kami laksanakan, untuk Wahana Literasi kami melaksanakan kurang lebih sekitar 3 tahun, yang selanjutnya adalah pendidikan karakter kontekstual. Pendidikan karakter kontekstual ini lebih ke bagaimana kita membangun pendidikan karakter, sama seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud, menggunakan sumber daya yang ada di lokal. Jadi bagaimana kita mengembangkan karakter anak yang baik sesuai dengan warisan budaya lokal juga. Harapannya warisan budaya lokal tersebut dapat dinaikkan di level nasional, bahkan direpresentasikan mungkin di level yang di atas. Nah, yang selanjutnya adalah pendidikan dalam situasi darurat atau education in emergency. Jadi sebenarnya kami juga kadang membantu respon bencana dalam hal pendidikan. Yang terakhir bencana ada di Palu untuk bencana alam, ada juga di Lombok. Biasanya ini lebih ke akses ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekolahnya rubuh, kami membantu menyediakan temporary school, sama membantu psychosocial support untuk gurunya. Nah, ini yang terkait dengan pendidikan karakter tadi. Untuk pendidikan karakter sudah dilaksanakan di 18 daerah, atau kita bisa menyebutnya kabupaten, ada di Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo. Kami sesuaikan dengan apa yang menjadi nilai-nilai lokal dari daerah itu. Misalnya ada yang nilai lokalnya berkumpul bersama-sama, seperti di Ngada dan di Manggarai Timur, mereka membuat bahasa daerahnya, dan itu dijadikan garis besar apa yang akan pembelajarannya disesuaikan dengan konteks lokal. Namun tidak menutup kemungkinan dengan istilahnya masalah mungkin yang terjadi, seperti yang ada di daerah Kalimantan, ada di Landak dan juga di Sambas. Kami kurang lebih bukan berdasarkan budaya, tapi pendekatannya berdasarkan apa yang sedang terjadi di sana. Karena di sana pernah terjadi asap. Nah, kita membuat program
pendidikan karakter berbasis sekolah hijau. Jadi ada penghijauan di sekolah, ada ikut andil dari orang tua, ada support dari komunitas dan support dari komunitas. Nah, ini daerah dampingan wahana visi untuk pendidikan dasar. Saat ini ada di Landak, sebelumnya ada di Sumatera Utara juga, tapi baru tutup di Nia Selatan. Sekarang fokusnya di Landak, Sambas, ada juga beberapa kabupaten di NTT, beberapa kabupaten di Papua. Dan untuk respon bencana alam, tergantung bencana alamnya biasanya ada di mana. Nah, tentu saja yang sekarang ini terjadi adalah hal yang baru ya, yang dunia juga belum pernah menghadapi. Jadi kita menghadapi bersama-sama. Pernah sih terjadi 100 tahun yang lalu flu Spanyol ya. Kalau untuk pandemi corona ini, untuk pembelajarannya ada beberapa prinsip pembelajaran yang sebenarnya bagus untuk kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna, bagaimana pembelajaran itu bisa komunikatif, bagaimana pembelajaran itu interaktif, dan bagaimana pembelajaran itu reflektif. Nah, bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna, itu apabila bukan hanya begini. Kadang-kadang kita sebagai guru, kita sudah menguasai semuanya. Ilmu-ilmu yang canggih-canggih kita tahu, metodologi yang canggih juga kita tahu. Tapi kadang karena itu terlalu canggih, itu tidak nyampe ke siswa. Karena siswa tidak dapat menginternalisasi apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi yang disampaikan oleh gurunya mungkin di siswa jatuhnya hanya sebatas pengetahuan saja. Harapannya apa yang disampaikan kepada siswa tentu saja bukan hanya pada level aspek pengetahuan, tapi mungkin kita bisa menghubungkan menjadi skill siswa yang sesuai dengan abad 21, misalnya kemampuan berpikir kritis, kemudian dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, itu dasarnya adalah pembelajaran yang bermakna. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran itu bermakna. Tetapi ini satu paket ya Bapak Ibu. Kadang ini satu paket. Jadi misalnya nih bermakna komunikatif, pembelajaran komunikatif dan interaktif. Nah, ini kadang-kadang satu paket. Jadi misalnya bagaimana kita sebagai guru, kita tahu pembelajaran yang kita lakukan ini sudah bermakna atau belum. Cara yang paling gampang, kita tanya muridnya. Muridnya sudah ngerti atau belum dengan apa yang kita sudah pelajari. Kalau muridnya belum paham, sebenarnya tidak apa-apa. Itu bagian dari proses mereka itu menginternalisasi pengetahuannya menjadi pengetahuan anak itu sendiri. Jadi ada proses namanya belajar. Kalau anak konsepnya tidak sama dengan konsep yang diharapkan oleh gurunya, itu bagian dari proses belajar juga. Harapannya anak mempunyai konsep pembelajaran yang benar tentu saja. Tetapi kan itu kita melewati namanya proses belajar. Jadi kadang tidak paham pun itu bagian dari proses belajar. Nah, kalau kita sudah tahu anak tidak paham, berarti kita berusaha untuk bagaimana anak membuat pelajaran itu menjadi benar. Nah, ada juga interaktif dan komunikatif. Tentu saja dua hal ini hal yang biasa kita ketahui ya, bagaimana pembelajaran itu dua arah, dan juga bahasa kita harus sama dengan bahasa anak. Jadi kalau misalnya memberikan tugas kepada anak, dicek lagi apakah instruksi tugas kita itu sudah dipahami oleh anak-anak. Saya pernah mengajar di Papua, untuk memberikan instruksi saja kadang-kadang saya harus mengulang 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali. Karena kenapa? Karena jangan sampai ketika anak mengerjakan, itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus mengkomunikasikan dengan baik sebenarnya apa yang ingin kita sama-sama ingin lakukan. Yang terakhir adalah di assessment, itu reflektif.
Ini tentang pembelajaran bermakna dari seorang psikolog. Pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Nah, ini maksudnya anak-anak itu sebenarnya dia tidak datang dengan gelas yang kosong. Kalau dia SD berarti dia punya ilmu pengetahuan dari orang tuanya, mungkin dari apa yang dia alami sehari-hari, atau dari pendidikan anak usia dini yang sudah dia dapatkan. Nah, untuk dia mendapatkan ilmu yang baru, anak-anak itu harus dihubungkan sama apa yang sudah dia mengerti sebelumnya. Contohnya, misalnya anak belajar tentang pesawat terbang. Anak tidak tahu tentang pesawat terbang, tetapi di daerahnya itu ada sepeda motor. Ya, kita mencoba mengasosiasikan dengan sepeda motor untuk menjembatani misalnya alat transportasi. Atau fenomena-fenomena, atau misalnya kalau tempat kita dekat dengan hutan ya, misalnya adanya di situ burung cendrawasih. Jadi sebelum kita mengantar ke topik misalnya hewan atau morfologi hewan misalnya, kita bisa mengantar kalau di sini ada hewannya apa, kalau apa saja yang ada di hutan misalnya. Jadi itu sebenarnya untuk menjembatani agar anak bisa menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna, karena anak merasa, oh aku ternyata bisa ya. Dari awal pelajaran dia sudah merasa aku ternyata bisa ya, aku tahu ternyata. Nah, kalau ini dari standarnya dari Merdeka Belajar ya. Kalau Merdeka Belajar kan ada 3 ya. Merumuskan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, memilih penilaian yang sesuai. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran mungkin ada beberapa ranah yang Bapak Ibu juga sudah tahu. Kemudian kalau memilih kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan keberadaan sumber belajar yang di sekitar peserta didik dan metode yang paling tidak memberatkan anak atau siswa di situasi pandemi. Kemarin kami melakukan survei Bapak Ibu, sebenarnya ketika anak survei dari Wahana Visi Indonesia, jadi namanya Rapid Need Assessment atau RNA. Jadi dari survei yang kami lakukan, 50% anak itu mereka senang belajar dari rumah. 50%-nya lagi itu, ya 40%-nya itu mereka tidak betah di rumah karena tidak bertemu dengan teman-temannya. Tidak bertemu dengan teman-teman, terus di rumah sendiri. Ya kalau misalnya seharian cuma main HP juga mereka juga bosan, mau kemana-mana juga dibatasi. Jadi anak-anak ini sekarang dalam masa mereka juga bebannya berat ya. Mereka memang tidak memikirkan kehidupan seperti kita Bapak Ibu Guru, tapi mereka dunianya anak itu juga berat. Mereka menghadapi corona ini. Jadi kita bagaimana memilih metode pembelajaran yang paling tidak memberatkan siswa. Karena berdasarkan instruksi dari Kemendikbud juga, yang pertama anak mendapatkan hak belajarnya, yang lebih awal dari itu adalah anak itu sehat ya. Maksudnya kesehatannya terjaga, protokol kesehatannya dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah memilih penilaian yang sesuai dan mudah dilakukan, bisa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ada beberapa tips yang biasanya kita lakukan ya. Yang pertama, dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang menyenangkan. Ini kita lakukan di pendidikan karakter ya misalnya. Menggali kebudayaan dan sumber belajar yang ada di sekitar anak. Ini penting. Tapi juga dipilih aktivitas yang kira-kira bisa dilakukan tidak berkelompok besar ya. Karena kan kita sedang dalam masa pandemi ya. Jadi misalnya apa yang bisa dilakukan individu, tetapi anak bisa menemukan bahan-bahannya itu dari lokal. Jadi misalnya membuat kerajinan tangan di sini, atau anak bisa membuat cerita rakyat. Bukan setinggi cerita rakyat Bapak Ibu, tapi anak-anak itu kadang-kadang mereka juga menguasai cerita-cerita dari nenek moyang. Biasanya kalau di daerah mereka tahu cerita-cerita dari nenek moyang yang diturunkan dari entah itu kakeknya lah, entah itu
neneknya lah, mereka punya cerita-cerita turun-temurun. Nah, dari situ kita bisa menggali sumber-sumber belajar apa sih yang ada di daerah sekitar anak-anak. Nah, itu dijadikan istilahnya kuncian pertama untuk kita dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Intinya, jangan sampai anak mencarinya jauh-jauh, jadi anak-anak bisa mencarinya ke yang dekat-dekat saja. Kalau ini dari kemarin ya, cerdas berkarakter ada 5 karakter, yang nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas dari pendidikan karakter, tapi kita juga kembangkan karakter-karakter lokal yang sesuai dengan kearifan lokal di daerah tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan modifikasi pembelajaran yang istilahnya menarik atau menyenangkan bagi mereka. Salah satunya menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah ya. Misalnya contoh kalau yang di kota, perkotaan, masalah yang terjadi misalnya ada sampah. Nah, kita hubungkan dengan sampah dengan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Atau membuat permainan yang bisa menarik minat anak. Itu kalau berbasis proyek ya. Kalau berbasis masalah tergantung masalah yang di daerah masing-masing. Nah, proyek ini banyak Bapak Ibu, bisa proyek dalam bentuk produk. Ini kalau yang di sini ada salah satu anak Papua, dia dalam bentuk produk ya. Ada juga proyek-proyek yang lain yang saya yakin Bapak Ibu lebih kreatif. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai mencari alat-alatnya ini susah. Mencarinya di toko nggak ada, di mana-mana nggak ada. Yang pilih yang paling gampang, yang paling tidak memberatkan. Ingat, child well-being atau kesejahteraan anak atau kondisi psikis anak dalam masa pandemi ini ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Belum lagi kalau misalnya contoh Bapak Ibu, anaknya di rumah, orang tuanya tidak bekerja, terus orang tuanya di rumah marah-marah terhadap anaknya. Ini secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi psikis anak tadi. Jadi bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu at least setidaknya itu yang menyenangkan bagi anak-anak yang bisa membuat mereka happy lah. Nah, ini salah satunya berbasis proyek masalah, tapi dengan sumber daya yang kita sudah analisis. Ini paling gampang ditemukan, tidak membutuhkan biaya misalnya. Nah, ini yang sudah jarang dilakukan di SD, Bapak Ibu. Jadi, kalau saya dapatnya ini dari PAUD. Anak-anak di PAUD, kenapa mereka itu memori jangka panjangnya bagus? Karena mereka itu senantiasa mengasosiasikan segala sesuatu dengan lagu, dengan gerakan. Karena kalau semakin besar kan malu ya, masa kamu masih nyanyi-nyanyi, masa kamu masih nari-nari misalnya. Nah, kalau kita mengasosiasikan semua pelajaran ya, baik itu misalnya, sekarang kan tematik ya, bahasa lah, atau yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam, kita bisa mengasosiasikan itu dengan nyanyian, kita bisa mengasosiasikan itu dengan gerakan, kita bisa mengasosiasikan itu dengan lagu. Tujuannya untuk apa? Untuk agar anak-anak merasa senang. Kenapa ketika anak-anak ini merasa senang, ini akan masuk ke dalam memori jangka panjang. Kita berpikir ya, sebelum kita menjadi guru, kita pasti pernah menjadi siswa. Nah, ketika kita flashback, apa sih yang paling kita ingat dari kita dulu sekolah? Pasti hanya 2 hal yang kita ingat. 1, hal yang paling menyenangkan. 2, hal yang paling tidak menyenangkan. Hal yang paling tidak menyenangkan kalau zaman saya mungkin disetrap oleh guru, dihukum oleh guru, itu bisa masuk ke memori jangka panjang. Karena itu sudah melibatkan perasaan.
ada juga hal yang menyenangkan. Bagaimana pembelajaran itu melibatkan perasaan anak-anak. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi masuk ke dalam perasaan. Misalnya dengan lagu, dengan gerakan, dengan nyanyian. Ini bahkan sampai SMA masih dilakukan ya. Misalnya kalau kimia, ada beberapa istilah-istilah yang mengingat. Misalnya kayak untuk SD misalnya kelas 1 ya, Magiku Hipiniu, warna-warna pelangi. Nah, kita mengasosiasikan bukan hanya dengan singkatan, tapi juga dengan gerakan. Kalau kita tidak bisa membuat gerakannya, atau kita tidak tahu bagaimana membuatnya, atau gerakan yang sekarang lagi in di anak-anak apa, kita tidak tahu. Kita bisa memberikannya kepada anak. Anak-anak kalau misalnya temanya tentang lingkungan, gerakan yang sesuai dengan lingkungan itu apa? Maaf. Jadi di situ proses kritisnya itu akan terbentuk. Nah, percobaan tentu saja tidak hanya ilmu pengetahuan alam, tapi ini saya contohnya ilmu pengetahuan alam. Anak membedakan campuran homogen dengan campuran heterogen. Yang salah satu yang di Manggarai itu. Sumber belajarnya dekat ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tetap merasa antusias ketika belajar. Kalau bisa, anak-anak mempunyai praktikumnya sendiri-sendiri. Kalau ini kan demonstrasi. Kalau bisa anak-anak sendiri, tapi kalau tidak bisa, mungkin bisa Bapak Ibu guru yang siap. Mohon maaf. Nah, membuat sesuatunya tematik itu menjadi lebih dekat dengan anak. Contoh terkait dengan makanan, misalnya Bapak Ibu ya, untuk yang kelas tinggi, makanan apa sih yang dekat dengan anak? Misalnya nasi goreng. Atau biasanya ada jajanan pasar, di setiap daerah itu beda-beda. Ada misalnya kacang hijau direbus, digoreng pakai tepung, itu di daerah mana. Kemudian ada juga yang pakai daun pisang. Kadang-kadang jajanannya beda-beda. Saya ambil contohnya nasi goreng aja. Ini bukan jajanan tradisional. Dari segi bahasa, membuat anak mungkin belajar cara membuat nasi goreng bagaimana dia menulis. Dari segi IPA, mungkin anak belajar nasi goreng itu isinya apa aja sih? Isinya ada karbohidratnya, ada proteinnya, kalau misalnya ada telurnya. Misalnya seperti itu. Kalorinya bagaimana? Nah, ini ketinggian. Misalnya kalau untuk anak SMP. Nah, keterampilannya apakah ini juga dilihat Bapak Ibu, kalau misalnya anaknya kelas 6 sudah bisa agak masak-masak, oke, bisa membuat nasi goreng misalnya. Nah, anak-anak juga membuat video pembuatan nasi goreng. Ini anak-anak zaman now bisa ya, karena mereka digital native. Mereka dari lahir aja sudah dekat dengan teknologi. Cuma masalahnya, mereka punya teknologi itu atau tidak. Kalau mereka diberi teknologi itu, mereka pasti langsung bisa. Nah, tips selanjutnya Bapak Ibu, berkoordinasi dengan sesama rekan guru. Istilahnya peer coaching ya. Kita kalau peer coaching itu setara Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih jago, tapi kita saling berbagi. Saling berbaginya bisa macam-macam ya. Dan di dunia teknologi yang sekarang ini, kita tidak hanya bisa berbagi dengan dalam intrasekolah. Intrasekolah itu adalah hal yang wajib Bapak Ibu. Kita saling diskusi dengan apa yang dalam sekolah. Tapi kalau misalnya tidak ada, kan misalnya kelas 4 atau kelas 5, gurunya kelas 5 cuma kita. Bisa juga kita tanya guru kelas 5 yang lain. Atau sebenarnya bisa saling berbagi dalam sekolah, dengan luar sekolah pun juga baik. Ini dilakukan di beberapa daerah kami, di Wamena, di Sentani, di Biak, guru-guru mengadakan peer coaching. Juga kadang-kadang peer coaching juga dalam bentuk Zoom Bapak Ibu.
istilahnya kemarin bagaimana membantu agar guru-guru ini agar kita semuanya mempunyai semangat yang bagus untuk anak-anak bisa tetap belajar dengan baik. Jadi di sini kita belajar bersama-sama tentang Google Classroom misalnya, atau tentang aplikasi apa sih yang paling gampang yang bisa digunakan oleh anak. Guru dan siswa itu sama, Bapak Ibu. Level belajarnya itu beda-beda. Kalau kita melihat siswa kita, ada yang diberi satu kali pemahaman langsung mengerti, ada yang 3 kali baru mengerti. Nah, ini tergantung juga kita sebagai guru juga harus bisa membantu sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka kalau butuhnya 3 kali, ya berarti kita juga menyediakan 3 kali. Seperti itu. Kalau sekali sudah bagus, sudah jelas, berarti ya cukup sekali. Izin Pak, 5 menit silakan. Lagi saya kesempatan Pak ya. Ya. Mas. Ya, makasih. Mangga Pak, lanjutkan. Ya, siap. Selanjutnya adalah tentang feedback Bapak Ibu. Feedback ini adalah hal yang paling penting ya. Feedback umpan balik. Jadi memberikan umpan balik atau feedback yang bermakna kepada anak. Tadi kan pembelajarannya anak-anak sudah bermakna. Tapi bagaimana cara kita memberikan umpan balik yang bermakna kepada anak? Jangan hanya memberikan feedback kepada anak yang pintar, oh kamu bagus, oh kamu biasa-biasa saja. Ya anak juga perlu tahu biasa-biasanya itu gimana. Bapak Ibu, berdasarkan riset dari meta-analisis dari semua riset yang ada di dunia, yang membuat riset ini bukan saya, namanya John Hattie, dia profesor dari University of Melbourne. Dia bilang, kalau guru itu bisa memberikan feedback yang bagus atau umpan balik yang bagus untuk anak-anak, itu bisa meningkatkan bukan pengetahuan ya, kemampuan siswa untuk belajar itu lebih dari 50%. Jadi contoh kasarannya, anak yang biasanya nilainya 50, tapi kalau kita berikan feedback yang bagus, itu anak itu kemampuannya akan langsung meningkat secara drastis. Nah, feedback kalau di sini ada 3 macam. Feedback apakah guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kadang guru ngerti, tapi kadang begitu anak ditanya, kita belajar apa ya tujuannya hari ini, dijamin pasti dalam satu kelas tetap ada minimal 1 anak yang nggak ngerti. Nah, apakah tujuan belajar siswa sudah sesuai? Nah, di sini kita memang harus mengulang-ulang. RPP kita kan sekarang sudah ramping ya, bisa 1 halaman Bapak Ibu. Nah, kalau tujuan itu simple, sederhana, bisa dengan kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, paling sesederhana mungkin kepada anak-anak, itu feedback yang pertama. Nah, yang selanjutnya terkait feedback atau umpan balik terkait dengan kemajuan anak. Apakah kemajuan, kan gini, ada anak yang misalnya cara belajarnya cepat banget, ada yang sedang-sedang, ada yang anak itu harus dituntun. Itu kan kita memberi feedbacknya beda-beda Bapak Ibu. Kalau anak yang cepat banget dalam belajar, kita berikan feedbacknya mungkin, oh sudah cukup bagus, kamu bosan atau tidak, kamu dalam hal ini, dalam memahami materi misalnya ekosistem sudah cukup bagus, kamu sudah bisa mengerti cara menjaga lingkungan yang baik. Kira-kira kalau ini apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk tetap menjaga lingkungan agar sekitar kita bisa ikut kita untuk menjaga lingkungan. Contoh paling kecil, membuang sampah sembarangan. Ada orang tua yang membuang sampah sembarangan. Anak di dalam sekolah diajarin untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kalau anaknya cepat belajar, cepat nangkep, dia akan ngerti, oh aku tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti dia butuh tantangan lebih Bapak Ibu. Berarti tantangannya untuk dia adalah bagaimana caranya membuat orang tuanya tadi itu tidak buang sampah sembarangan. Jadi level tantangannya itu bukan hanya di dia, tapi
kita bisa tinggikan lagi targetnya. Nah, tapi kalau misalnya ada anak yang kemajuannya masih sedikit, ya kita sesuaikan. Kita berikan feedback apa kesulitannya ada di mana, kenapa kok kesulitan. Nah, ini kita harus bedakan kadang-kadang. Karena kadang-kadang ada anak yang kesulitan, ada anak yang memang tidak mengerjakan. Nah, itu juga beda lagi caranya. Nah, selanjutnya, itu terkait dengan kemajuan siswa. Jadi kita memberikan feedback sesuai dengan istilahnya apa yang masing-masing siswa itu alami. Memang susah Bapak Ibu, kalau siswanya jumlahnya 20, berarti memang kita harus memberikan umpan balik sesuai dengan kemajuan anak-anak tadi masing-masing. Kan tidak mungkin satu kelas nilainya misalnya 100 semua. Berarti feedbacknya satu aja, sama. Tapi kan tidak mungkin. Jadi feedbacknya harus kita buat seunik mungkin sesuai dengan apa yang anak-anak itu alami masing-masing. Kan tadi ada pembelajaran yang bermakna ya. Bermakna menurut anak-anak kan beda-beda. Nah, kita sudah tahu pengetahuan anak sampai di mana, kita bisa memberikan feedback atau umpan balik yang sesuai. Nah, konsekuensinya yang ketiga mencari tahu apa yang belum dikuasai oleh siswa dan mengarahkannya. Misalnya hari ini kita belajar tentang balik lagi ya lingkungan ya, cara menjaga lingkungan itu ada apa saja, pencemaran air, pencemaran sungai, kemudian ada juga polusi udara misalnya. Anak mungkin mengerti polusi udara, dia mengerti pencemaran air, mungkin pencemaran yang lain dia belum mengerti. Nah, kita bisa mengarahkan apa yang belum dikuasai oleh siswa. Yang selanjutnya adalah mencari tahu strategi belajar siswa dan membantu. Bapak Ibu, sekarang kan kalau kita harus cari tahu nih karakteristik anak-anak itu strategi belajarnya apa. Bukan hanya untuk saat ini, strategi belajar atau skill belajar itu untuk seterusnya. Skill anak ketika belajar face to face, ketemu dengan guru, itu misalnya dengan mencatat, misalnya dengan bertanya, seperti itu ya. Nah, dengan pembelajaran yang misalnya sudah jarak jauh ini, kita harus cari tahu apakah dengan mencatat itu memang strategi paling bagus untuk anak-anak belajar. Bagaimana, apakah ada strategi lain yang mungkin lebih bagus lagi dari sekedar mencatat? Misalnya merekamnya. Nah, strategi pembelajaran kan bisa beda-beda. Nah, itu kita harus mencari tahu strategi belajar anak sudah sesuai atau belum. Bahkan mencatat pun itu ada caranya. Misalnya mencatat apa yang ada, mencatat pertanyaan, mencatat kesimpulan. Itu kita juga bisa membantu siswa. Nah, ini adalah salah satu feedback yang biasanya di umpan balik, ada jurnal anak. Saya merasa bagaimana hari ini apa aja hal yang saya pelajari. Jadi dari apa yang anak-anak sampaikan itu kita bisa istilahnya mengetahui. Nah, ini ada pojok bertanya, mengetahui kemampuan anak, pengetahuan anak sudah sampai di mana. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian materi dari saya.